kapan saja, di mana saja, saya selalu menemui orang yang mendiskusikan atau mempertanyakan sesuatu yang tidak mudah dijawab. Sudah dijawab, itu lalu minta dijelaskan lagi. Pertanyaan itu tentang apa? Pertanyaan itu tentang Tuhan, tentang Allah. Tuhan kita ini siapa? Sehari-hari kita menyebut Allah, Allah, Allah. Sebetulnya yang saya sebut itu siapa? Sebetulnya ini sudah diberitahu bahwa Allah itu memang tidak bisa dijangkau. Allah itu tidak bisa kita pikirkan, itu tidak bisa. Dikatakan di dalam Al-Quran itu Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang menyerupai ya. Laisa kamislihi sayun. Yang semisal saja itu tidak ada. Maka manusia itu karena punya otak ya, punya pikiran ini lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, itu siapa sebetulnya Allah itu? Tapi memang pertanyaan itu ya benar, kalau menurut saya renung-renungkan itu. Sebab dikatakan bahwa manakala kamu menyembah nama, tapi tanpa tahu siapa yang bernama itu ya. Man abda asma' dunal makna fakot kafaro. Kamu masuk orang-orang yang kafir coba. Ada yang keterangan seperti itu, maka pantas juga itu orang bertanya. Sebetulnya sehari-hari kita ke masjid ini, sehari-hari kita menyebut Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah itu siapa? Allah itu kan nama. Yang penting kan bukan namanya, tetapi yang punya nama. Ada bernama Pak Adim. Alhamdulillah baru sembuh dari sakit. Sehingga bisa ke sini lagi. Ada nama Pak Adim yang baru sakit, orangnya jelas, yaitu yang bernama Pak Adim. Yang dicari orang itu Pak Adim, orang yang bernama Pak Adim, bukan nama Adimnya. Orang walaupun sudah diberitahu bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai, maka tetap saja orang itu bertanya, karena memang di hati itu selalu bertanya. Sesungguhnya bukan kita aja yang umat Islam yang selalu bertanya. Orang Buddha itu, agama Buddha, itu tidak pernah bicara tentang Tuhan. Tidak pernah bicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dibicarakan. Mereka mengatakan bahwa dibicarakan seperti apapun ya, dijelaskan seperti apapun, penjelasan itu sebetulnya tidak menggambarkan Tuhan. Sak pinter-pinternya orang menjelaskan tentang Tuhan, maka sebetulnya juga yang digambarkan, dijelaskan itu bukan Tuhan. Maka lalu tidak dibicarakan. Lalu orang Buddha tidak dibicarakan. Yang penting kita berbuat baik sesama. Menjaga dirinya sendiri. Ya. Supaya tidak berbuat dosa.
supaya tidak melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri, merusak orang lain. Apa yang dilakukan ini saja supaya bisa memberikan manfaat, itu saja. Sebab kalau dibicarakan toh nanti juga tidak jelas. Nah, kita ini sebetulnya juga sudah diberikan penjelasan bahwa memang Tuhan itu tidak ada yang menyerupai, bahkan juga laisa kamitslihi syai'un. Sampai kamu pada tahu tentang namanya, tetapi yang punya nama memang. Nah ini problem-problem yang kadang hati ini tidak bisa terpuaskan. Tapi sebetulnya juga ada petunjuk yang walaupun itu tidak jelas, itu bisa dipakai untuk memahami. Ada kalimat yang mengatakan siapa yang tahu dirimu, maka kamu akan tahu Tuhanmu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang tahu dirimu itu, maka nanti kamu akan tahu Tuhanmu. Kan menarik sebetulnya itu. Pertanyaannya, siapa kita ini? Siapa sebetulnya saya ini? Ini juga bukan perkara gampang, yang berkali-kali saya jelaskan. Kalau Pak Sukir saya tanya, niku tangane sinten Pak Sukir? Nggih tangan kula. Niku sikile sinten Pak Sukir? Niki sikil kula. Niku mripate sinten? Mripat kula. Kupinge sinten? Kuping kula. Niki rambute sinten? Rambut kula. Jelas. Tapi ada pertanyaan berikutnya. Kula sing sampean maksud iku sinten? Wong niki tangan kula, kaki kula, rambut kula, mripat kula, telinga kula, tubuh kula. Jadi ini tubuhnya Pak Sukir yang kelihatan ini. Kula yang disebut Pak Sukir, saya yang disebut Pak Sukir itu yang mana gitu ya. Nah, di sini kelihatan Pak Sukir. Yang bernama Pak Sukir itu yang kalau di Quran yang berkali-kali saya sebutkan itu adalah yang ada di dalam dadanya Pak Sukir itu disebut dengan roh kan itu. Dijelaskan di Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruh. Roh inilah yang menjadikan kita ini bisa mendengar. Roh inilah yang menjadikan kita bisa melihat. Roh inilah yang sebetulnya kita bisa ngomong. Roh kita inilah yang bisa semua tubuh kita ini bisa bergerak. Jadi roh. Roh itu dari mana? Roh itu dari Allah. Maka kalau kita tahu ruhani kita, ruh ini, yang disebut dengan kitab, karena mencatat. Pak Sukir mulai dari masih kecil dulu sampai sepuh duwe cucu ini, nah itu kan ingat pengalamannya itu. Ketika dulu dirabekno dadi manten, ketika akad nikah, ketika mulai duwe anak siji, loro, ketika mantu, kan eling itulah dicatat sebetulnya di dalam dada itu, dicatat Pak Sukir itu dicatat. Roh inilah yang bisa melihat. Pak Sukir kan putranya kan di Bali. Pak Sukir kan tahu tempat tinggalnya di Bali sana itu. Kalau meripatnya Pak Sukir tidak bisa melihat. Tapi Pak Sukir masih bisa itu karena di sini cahaya, ada nur. Makanya di dalam
dada ini ada ruh, ada nur, cahaya, ada kitab yang tukang nyatat itu tadi kan, ada iman. Nah, iman, kepercayaan Allah, ada kepercayaan Allah. Nah, kalau kita tahu diri kita, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Tentang Pak Sukir tadi yang saya contohkan, Pak Adim tadi yang saya contohkan, Pak Sukir juga tidak tahu loh sebetulnya. Hanya merasa tahu. Pak Adim juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Saya tadi yang punya mata bisa lihat, yang punya telinga bisa dengar, yang bisa mulut bisa ngomong itu saya juga tidak tahu. Taunya dari mana? Taunya hanya bisa dari merasakan bahwa saya ini ada. Karena itu rasa. Begitu juga Tuhan kalau begitu. Kita bisa tahu itu karena kita punya rasa ini. Yang gaib dengan yang gaib. Yang sholat kita komunikasi tadi sebetulnya bukan tubuhnya Pak Sukir, bukan tubuhnya Pak Adim. Bukan tubuh saya yang sholat tadi. Yang sholat itu adalah aku, adalah ruh, adalah nur, adalah iman tadi, iman. Nah, dibahas oleh Pak Markus iman. Iman itu, yang disuruh puasa itu iman. Yang disuruh salat itu iman. Yang akan dilihat perilakunya itu adalah iman kita itu nanti. Gusti Allah, Allah tidak melihat tubuhmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, yang ada di dalam dada hati itu. Itulah sebetulnya iman. Kalau tubuhnya tidak disuruh apa-apa. Tubuh itu sama dengan mobil itu loh. Kendaraan. Jadi tubuh kita ini hanya dipakai oleh ruh. Roh ini yang memakai tubuh kita. Kalau roh itu nanti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tubuh ini tidak digunakan apa-apa. Tangan kita tidak ada gunanya, kaki kita tidak ada gunanya, telinga kita tidak ada gunanya, mata kita, tubuh kita tidak ada gunanya sudah. Akhirnya harus dimandikan, lalu dikafani, disolati, lalu dibawa ke kuburan. Kenapa dibawa ke kuburan? Karena yang punya sudah pulang. Kalau kita pergi ke rumahnya Pak Wandoyo, kalau Pak Wandoyo pulang sudah tidak disebut Pak Wandoyo yang terpundi, betul gitu. Jenazahnya di mana? Kalau saya meninggal, dan nanti pasti meninggal, Pak Wandoyo takziah tempat saya, Abah Imam terpundi, tidak begitu. Jenazahnya terpundi, jadi sudah jenazah. Namanya sudah pulang, jenazahnya terpundi. Ini masjid Pak Wandoyo jangan nyalati sampean gitu kan. Sholat jenazah, namanya lalu sholat jenazah. Bukan nyolati Abah Imam. Pak Wandoyo bukan lalu ngomong jangan nyalati Abah Imam, bukan begitu. Namanya sholat jenazah. Namanya sholat jenazah. Ngantarkan gitu kan. Agar ruhnya bisa diterima kembali oleh Allah. Itu. Seringkali kita kadang-kadang tidak teliti itu. Kalau ada orang mati, moga-moga husnul khotimah. Iya kan? Ini tetangga ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya benar. Bahwa dia yang datang dari Allah nanti akan kembali kepada Allah. Lalu didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah khotimah kok masih didoakan.
sudah terakhir, sudah pergi. Jadi doanya terakhir sudah ini, kelewatan. Sudah tutup kok, tutup itu mati itu, meninggal itu. Sekarang mendoakan itu. Mudah-mudahan Abah Imam husnul khotimah. Saiki doa nikin saiki. Bukan doakin lek wis mati lalu baru didoakan. Sudah tutup kok. Kok terlambat. Mudah-mudahan Abah Imam husnul khotimah sekarang. Moga-moga Pak Adim husnul khotimah. Wis mati 3 dina sik didoakan. Tinggalan itu doakan. Lalu gimana caranya kalau begitu doain? Mudah-mudahan Abah Imam telah diterima oleh Allah, keharibaan Allah. Mudah-mudahan Abah Imam telah diterima kembali oleh Allah dan Rasul-Nya, ditempatkan pada tempat terbaik. Nah, kalau mau mengatakan dan mulia. Di mana tempat terbaik dan mulia itu? Di surganya, kan begitu. Kalau orangnya sudah meninggal, mungkin belum diterima. Tatkala kembali itu belum diterima. Maka lalu didoakan semoga Abah telah berada di haribaan Allah. Ditempatkan di sisinya. Ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Jadi mendoakan supaya roh ini diterima kembali kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tahu dia masih gentayangan di mana-mana. Maka kita doakan supaya beliau telah diterima kembali. Bukan mudah-mudahan husnul khotimah sudah selesai itu. Nah ini, tapi biasanya memang itu salah kaprah itu apa ya, kalau doakan itu salah kaprah. Selain itu kita tahu diri kita, tadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Maka juga ada cara lain. Pernah saya terangkan kepada kawan-kawan yang ngajak berdialog dengan saya. Kawan saya berdialog dengan saya, yang itu bukan beragama Islam, mengatakan konsep ketuhanan umat Islam itu paling tidak jelas katanya. Kenapa disebut tidak jelas? Karena katanya Tuhannya itu Allah. Tapi yang bernama Allah itu siapa? Bertanya kepada 5 orang, jawabannya 5 jenis. Bertanya kepada 10 orang, ya 10 jenis. Berjenis-jenis jawaban ini menggambarkan sebetulnya tidak jelas, dia bilang begitu. Lalu saya ajak, jangan-jangan yang tidak jelas itu bukan saja Allah, tetapi diri sampean sendiri itu juga tidak jelas. Saya bisa menjelaskan, dia bilang. Barangkali sampean setuju, gimana caranya? Nah, saya beritahu bahwa kata Allah itu sebetulnya tidak didapatkan di sembarang tempat. Suara sebutan Allah itu tidak ditemukan di sembarang tempat. Kata Allah itu, nama Allah itu ada orang yang memberitahu. Yang memberitahu itu adalah Rasul, orang yang dipercaya. Yang memberitahu itu kita sebut sebagai utusan Allah. Karena itu kalau kita mencari Allah, siapa yang bernama Allah? Sebab kalau dijawab bahwa Allah itu adalah pemilik langit dan bumi, memang iya. Adalah yang mencipta jagat raya ini, iya. Tapi siapa? Orang kepingin tanya, siapa itu?
Yang menciptakan, yang memiliki, yang merawat, yang memelihara jagat raya ini siapa? Ini ya yang ingin tahu. Maka kalau saya beritahukan bahwa untuk mencari Allah dan Tuhan umat Islam ini tidak akan mungkin, karena itu walam yakulahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Lalu caranya gimana? Carilah orang yang mengkabarkan tentang nama Allah. Yang mengkabarkan nama Allah itu ternyata ketika nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Ketika nama Allah disebut, maka di sampingnya itu ada nama Muhammad sebagai utusannya itu, Rasulullah. Maka kalau kita gagal mencari Allah, kita mencari yang selalu disebut setelah Allah disebut. Siapa itu? Muhammad. Makanya ketika ada syahadat tauhid, maka lalu ada syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kemarin saya umpamakan, saya misalkan Mas Haryanto, cari Mas Haryanto, Pak Wandoyo sulit, nyari orang yang dengan Mas Haryanto. Yang selalu ketika nama Pak Mas Haryanto sama si Pak Wandoyo disebut, nama Bu Wandoyo. Cari saja Bu Wandoyo. Yang bisa dicari, kalau Bu Wandoyo bisa dicari. Kalau Mas Haryanto bisa dicari. Bu Haryanto bisa dicari. Tapi kalau nyari Pak Haryanto sama Pak Wandoyo enggak bisa. Nyari Allah enggak bisa. Tapi nyari yang dengan Allah. Yang bersama Allah. Yang membawa berita tentang nama Allah. Siapa itu? Muhammad. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyari saja Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad itu ada di mana? Muhammad pun juga sudah wafat. Sebagai pribadi, sebagai nabi sudah wafat. Tapi Rasul tidak pernah wafat, karena Rasul juga masih punya tugas untuk ngurus kita semuanya ini. Ruhani yang disebut dengan Abul Arwah itu. Masih itu ruhani. Lah Muhammad itu yang dari nabinya dan dari tubuhnya, sosoknya di mana? Sudah wafat, dimakamkan di Masjid Nabawi. Kita berziarah ke tempat itu. Tapi urusan agama laki-laki bukan urusan tubuh jasmani. Agama itu adalah urusan ruhani. Ruhaninya Muhammad itu ada di mana? Ndak boleh juga ngarang. Di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat mulia itulah disebut dengan Baitullah, berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Diberikan tanda, kalau kira mungkin patok itu ya, oleh Nabi Ibrahim. Disitulah sebetulnya yang disebut sebagai jantung alam, pusat dunia, sumbu alam, rumah Allah atau Baitullah. Atau orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Karena itu mencari Allah sulit, mencari yang dengan Allah, nyembah Allah, maka menghadapnya orang seluruh dunia ke tempat itu. Tidak boleh nyembah Allah yang tidak menghadap ke tempat itu. Itulah kiblat itu sebetulnya.
Disitulah sebetulnya yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah itu di tempat itu. Itulah Rasul. Apa di situ betulan kita tidak tahu, tetapi Qur'annya menyuruh fawali wajhaka satarol masjidil haram. Nah di situ fawali wajhaka satarol masjidil haram. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama falanwaliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satarol masjidil haram. Di situ kita berdoa memohon, maka 5 tahun, berapa tahun ya kira-kira itu, sekarang 4, saya 65 dulu, 8 tahun yang lalu. Pak Adim, 8 tahun yang lalu Pak Adim, saya ini sakit Pak Adim. Kepala saya ini, yang sebelah kanan ini, panas. Lalu saya kalau saya pakai untuk noleh ini sakit, panas. Setelah diperiksa di Jakarta oleh dokter Daniel, lewat MRI yang besar itu, katanya di kepala saya bagian kanan ini ada tumbuh daging, tumor. Saya disuruh untuk operasi kepala. Saya tanya, risikonya apa? Bisa sembuh atau enggak? Dokter waktu itu mengatakan kita usahakan. Kalau ia sembuh, kalau enggak sembuh dia sanggupnya hanya mengusahakan. Nanti sudah enggak sembuh, kepala jadi sudah remuk itu kan. Enggak sembuh Pak Atim, kepala remuk, lebih baik aku mati aja lah waktu itu. Toh umur saya sudah 65. Ternyata saya diberi petunjuk oleh senior saya di Jakarta itu. Dia bilang bahwa dokter itu memang tidak akan bisa menyembuhkan. Bisanya hanya meriksa sama ngobati. Lalu gimana caranya? Cari saja orang yang tidak perlu meriksa, tidak perlu ngobati, tapi bisa menyembuhkan. Siapa itu? Rasulullah. Kita memohon kepada Rasulullah. Kenapa kok tidak kepada Allah? Prof, Allah itu tidak ngurus kepalamu itu, Prof. Nyebut saya bukan apa. Prof, Allah tidak mengurus kepalamu. Itu ada pesuruh-pesuruh. Pesuruh itulah bahasa Arabnya namanya Rasulullah. Ayolah kita yakini, yakin. Saya diajak untuk bersolawat, untuk berdoa, memohon, merasa berada di masjid itu, di tempat itu, di sumbu alam itu, di jantung alam itu, di pusat dunia itu, di Baitullah itu. Kira-kira 5 menit Pak Adim. Setelah 5 menit itu, saya diajak berhakikat, namanya berhakikat, merasa berada di situ. Gimana rasanya? Kok enak? Pulang saja. Saya disuruh pulang, carikan tiket. Saya masih ingat waktu itu, pesawatnya jam 3.30, nyampe di rumah jam 9. Ternyata setelah pulang dari sana itu, saya sudah bisa tidur miring ke kanan. Sehari-hari berikutnya itu sudah tidak ada lagi, tidak terasa. Ternyata sudah sembuh Pak Atim, tanpa operasi. Tanpa operasi itu sembuh. Nah itu. Kemarin Pak Wandoyo kan juga lihat ceramahnya Pak Hari Wijaya. Orang Cina itu. Anaknya itu sudah berapa lama Pak Wandoyo di rumah sakit? 6 bulan. Anaknya itu sudah 6 bulan. Sakit kanker ya Pak. Lalu dijak seperti saya ini. Sudah 6 bulan di rumah sakit setelah diajak memohon kepada Allah lewat Rasul, sembuh. Kan sembuh ya Pak, di keterangannya di YouTube itu, dia pas ceramah itu, saya juga lihat, Pak Wandoyo juga lihat. Sembuh, dia kaget, luar biasa, dahsyat. Tidak saja dia yang kaget, dokternya juga kaget. Kok bisa ya sudah 6 bulan di ini?
memohon kepada Allah. Hanya memohonnya itu tidak langsung kepada Allah. Memohon pakai wasilah. Ya Rasulullah, mohonkan aku kepada Allah agar aku disembuhkan dengan membaca sholawat. Yang saya lakukan, yang dilakukan Pak Hari Wijaya, seorang Cina itu. Di tempat ini. Jadi memang ini tidak secara keseluruhan semua orang bisa. Bagaimana kita bisa konsentrasi penuh? Kalau ragu tidak boleh. Kalau ragu tidak usah. Sebab Allah tidak mau kepada orang yang ragu. Rasul tidak mau kepada orang yang yakin, mantep. Nah, saya berani mengatakan karena saya mengalami. Namanya pengalaman bagaimana dibantah? Pengalaman. Kebetulan kemarin sama Pak Bandoyo barengan ada orang ngomong persis seperti itu, memohon kepada Rasul. Sudah 6 bulan anaknya kena kanker, ternyata sembuh, boleh pulang, hilang katanya. Ada sebetulnya cara-cara yang tidak masuk akal gitu, karena di dunia ini tidak bisa mengandalkan. Kita kan hanya mengandalkan akal. Bahkan Allah juga tidak bicara dengan akalnya. Allah itu kalau di surat Asy-Syura itu kan 452 itu kan bicaranya bukan dengan akal, bicaranya dengan ruh. Bicaranya dengan ruh. Ini urusan agama, itu urusan rohani. Makanya itu di Quran juga ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai iman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Itu. Dan sungguh-sungguhlah di jalan Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi memang ada dalilnya. Seperti ini, kalau Pak Bandoyo atau Mas Haryanto adzan, Pak Rafiq adzan, setelah adzan doanya juga minta wasilah. Coba, doa wasilah itu kan juga seragam di mana-mana. Allahumma inna adal Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Datangkan ya Allah Muhammad sebagai wasilah. Salat saja itu sebelum kita memohon supaya didatangkan Muhammad sebagai wasilah. Kita memohon kepada itu. Itu ada orang mana itu di Perumahan Sawu Jajar yang biasanya ngaji itu juga mentani pengalaman saya. Saya bilang harus serius, wudu dulu, hatinya yakin dulu, memohon kepada Allah. Nah, kemudian dia grab, nanti bisa ditanya orangnya itu. Begitu pagi-pagi ya biasanya mendoa supaya dikasih. Kok cepet ding katanya itu. Ding itu kalau ada penumpang katanya itu. Tapi lalu setelah itu setiap hari dapat apa namanya? Dapat order dan selalu cukup, datang ke rumah. Bah, dia bilang. Saya itu loh, setelah saya berdoa itu kok selalu dapat. Tapi mosok itu karena doa saya. Itu kan rezeki saya, dia bilang. Ya kalau begitu sampean tidak percaya sama ini, besok sudah dapat lagi, tak bilang juga. Oh jangan Pak, gitu kan. Jangan katanya itu. Nanti kalau orangnya ke sini bisa tanya. Nah ini yang kedua ini yang misterius. Cerita kepada saya. Karena kebutuhannya hari itu, kebutuhan besok itu meningkat tidak sebagaimana biasa, bayar SPP anaknya atau apa, memohon. Entah benar entah enggak itu cerita dia, sampai bisa bertanya kepada dia.
memohon supaya diberi rezeki yang lebih dari yang biasa ini. Doa dia pagi-pagi. Ternyata ding gitu kan. Setelah ding ternyata dari rumah sakit disuruh membawa ke airport. Kan deket banget, karena itu kan tidak mungkin itu ongkosnya banyak. Kan ongkosnya sedikit, yang cukup untuk sehari itu. Ternyata itu penumpangnya, karena tiketnya pesawatnya itu masih lama, dia tanya, apa mau mengantarkan ke Jawa Barat, ke Indramayu? Asalkan harganya cocok, dia bilang itu. Berapa harganya? Hitung-hitung tol, apa itu namanya, bensin, macam-macam. Pak Adim. Setelah sepakat diantarkan. Menjelang maghrib, nyampe di Indramayu katanya. Nah, diantarkan kemana? Di tengah sawah, penumpangnya itu minta turun. Katanya dia. Saya enggak, harus saya antarkan sampai di rumah. Jangan di sini, kamu nanti gimana? Tapi karena ngotot, ikuti aja penumpang, ya diturunkan, uangnya diberikan. Ketika mau balik ternyata orang-orang Pak coba. Akhirnya dia wedi, jangan-jangan yang ada di saku ini godong atau kertas. Tapi nyampe di rumah itu takut dia. Saya tidak tahu ini apa benar atau tidak, tapi orangnya bisa sama tanya itu kalau orangnya ke sini. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang gampang ya. Kalau kita memohon lewat Rasulullah, namanya wasilah. Jadi kalau kita tanya, cari Gusti Allah sulit, nyarilah yang dengan Allah. Mengenalilah dirimu. Maka lalu kamu akan kenal, tapi yang kenal itu sebetulnya yang tahu bukan lalu mata kita, otak kita, yang tahu adalah rasa. Sama dengan kita ini juga tidak tahu diri kita ini siapa, tapi kita bisa merasakan. Karena hubungan-hubungan daripada kegiatan perbincangan, pembicaraan kita itu kalau sudah agama itu sebetulnya adalah bicara ruhani. Tapi ruhani ini nanti terekspresi kepada jasmani kita. Penggerak itu sebetulnya ada di dalam ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, karena ini sudah siang, sudah padang, nanti akan kita teruskan di yang akan datang, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan, bahan renungan. Tentu apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan saja tentang apa itu benar, entah itu tidak, termasuk juga cerita-cerita yang ada di belakang ini sebetulnya hanya merupakan pengalaman. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah.